Tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan mahasiswa Fakultas Teknik yang mengambil mata kuliah teori belajar dan pembelajaran tatap muka keempat ini, karena satu dan lain hal, acara di kerajaan ini tatap mukanya dilakukan secara asinkron ya. Jadi tatap muka keempat ini pokok bahasannya sesuai dengan RPS adalah membahas prinsip pembelajaran dan penerapannya. Jadi ada 3 pokok bahasan, yaitu 12 prinsip pembelajaran yang dikembangkan oleh Prof. Atwi Suparman dan 9 peristiwa pembelajaran yang harus ada ya, walaupun tidak urut, dikembangkan oleh Robert M. Gagne, dan nanti ada penerapan dalam pembelajarannya secara konkret ya. Kita lanjut di tujuan pembelajarannya. Jadi setelah mengikuti tatap muka 4 ini, diharapkan mahasiswa dapat mendeskripsikan 12 prinsip pembelajaran yang dikembangkan oleh Prof. Atwi Suparman dan mendeskripsikan 9 peristiwa pembelajaran yang dikembangkan oleh Robert M. Gagne, dan juga nanti akan mahasiswa dapat menunjukkan penerapan prinsip pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas ya. Oke, kita masuk ke definisi prinsip pembelajaran dulu. Ya, kita bahas dulu prinsip. Prinsip adalah pernyataan yang menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi ya. Jadi kata kunci pembelajaran adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah ya, adanya tujuan pembelajaran, adanya peserta didik, adanya fasilitator, ada sumber belajar, ada lingkungan ya, dan yang penting adanya interaksi. Jadi kalau tidak ada interaksi ya berarti bukan pembelajaran. Jadi artinya belajar mandiri ya. Jadi kalau prinsip pembelajaran ini artinya pernyataan yang digunakan sebagai dasar untuk memastikan terjadinya interaksi belajar di suatu kelas sehingga tujuan pembelajaran dapat secara maksimal terjadi. Interaksi pembelajaran ini dapat merupakan kombinasi antara fasilitator dengan peserta didik, terus peserta didik dengan sumber belajar, ya, peserta didik gabungan dengan lingkungan belajar. Intinya interaksi itu seperti itu. Nah ini, kalau yang belum kenal, ya ini Prof. Atwi Suparman, ya, beliau adalah dosen UNJ, ya, dosen S3 Teknologi Pendidikan, guru besar UT, bidang ilmunya adalah teknologi pendidikan dan penulis buku desain instruksional. Ya. Ini kelahiran Madura ya, Madura United. Nah, 12 prinsip pembelajaran yang dikembangkan oleh Prof. Atwi Suparman ini dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang diturunkan dari teori psikologi, ya, teori belajar maksudnya, dan data empiris hasil-hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran yang telah selesai. Jadi ini juga diturunkan dari teorinya Philbeck ya, 12 prinsip yang dapat digunakan dalam pengembangan instruksional ya. Jadi 12 prinsip pembelajaran tersebut berfokus pada mengimplementasikan hardware, software untuk mengkomunikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada learner itu peserta didiknya, sehingga mengalami perubahan perilaku yang seperti yang diharapkan di tujuan pembelajaran maksudnya. Jadi nanti ada 12 prinsip pembelajaran itu, ada prinsip pertama sampai prinsip keempat ini
Sebetulnya prinsip behavioristik ya. Prinsip behavior itu adalah kalau behavior itu merujuk pada pendekatan psikologi ya, yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati. Jadi kalau ada perilaku peserta didik ini, perilakunya dapat diamati, dapat diukur, dapat dikendalikan, tanpa memperhatikan faktor internal seperti pikiran dan perasaan. Jadi perilakunya dapat diamati lah gitu ya. Jadi ini ada stimulus respon ya atau RS ya. RS ya, SR, stimulus dan respon. Jadi teori behavioristik ini berfokus pada hubungan antara stimulus dan dari lingkungan dan reaksi respon dari yang muncul dari individu. Jadi perubahan perilaku oleh individu terjadi dari hasil interaksi antara stimulus dengan respon. Itu yaitu kalau yang prinsip 1 sampai 4. Nanti kalau prinsip ke-5 sampai 9 ini dibagi ya, ada prinsip kognitif. Kalau arti kognitif itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses mental. Jadi yang di dalam otak, jadi tidak kelihatan ya. Dan intelektual dalam diri manusia seperti berpikir, memahami, belajar, mengingat, memecahkan masalah dan bernalar. Jadi kognitif itu seperti itu ya. Tapi kalau instruksional ini terkait dengan pembelajaran ya. Itu nanti prinsip 9 sampai 5 sampai 9. Kalau prinsip 10 sampai 12 ini humanistik ya. Humanistik itu pendekatan teori atau aliran yang memusatkan perhatian pada manusia, nilai-nilai kemanusiaan maksudnya ya. Jadi pertumbuhan pribadi, potensi individual ya, dalam mencapai aktualisasi dan pemahaman diri. Jadi menekankan nilai, martabat, dan potensi yang unik ya, yang ada di setiap individu. Individu itu pasti beda-beda gitu. Kalau konstruktivistik adalah aliran yang menekankan pada pengetahuan yang bukan pasif tapi dibangun atau dikonstruksikan sendiri oleh individu melalui aktivitas dan interaksi dengan lingkungan. Jadi konstruktivistik itu paham yang mempercayai bahwa interaksi dengan lingkungan itu membuat manusia itu dapat menyusun sesuatu pengetahuan yang baru. Jadi dalam pembelajaran yang mengacu ke teori konstruktivistik ini, peserta didik sebagai subjek ya, yang aktif dalam belajar, bukan hanya pasif gitu maksudnya. Jadi kita bahas dulu prinsip 1 sampai 4 dulu ya. Nah, ini perilaku, prinsip pertama, perilaku dipengaruhi oleh akibat dari respon. Jadi kalau Anda melakukan pembelajaran di suatu kelas, itu nanti Anda akan bisa melihat ya, bisa mengobservasi atau dapat mengamati ya, mengamati perilaku dari peserta didik gitu. Itu nanti responnya itu ditunjukkan dengan perilaku. Perilaku bisa bahasa tubuh ya, bisa suara ya, bisa pertanyaan gitu, dari senyuman atau raut muka. Jadi kalau bisa respon yang muncul di peserta didik itu Anda kasih reward ya, Anda kasih reward sehingga dia akan muncul terus gitu. Anda kasih pujian atau kalau memang responnya dirasa kurang baik ya diperbaiki gitu ya. Karena apapun perilaku yang bisa diamati dari hasil dari proses Anda memberi pembelajaran di suatu kelas itu adalah respon ya, respon dari peserta didik. Kalau tidak ada respon, nah ini berbahaya ya. Berarti harus ada suatu trigger untuk membuat ada respon. Jadi respon itu ditandai adanya perilaku. Perilaku ini dapat diamati. Gitu.
Ini kan behavioristik ya, behavior. Yang kedua, respon baru terbentuk karena pengulangan. Jadi kalau Anda memberikan pembelajaran yang bersifat pemberian pengetahuan dan keterampilan, tentunya untuk pemberian keterampilan itu memerlukan pengulangan-pengulangan ya. Pengulangan-pengulangan yang harus dilakukan oleh peserta didik sehingga keterampilannya bisa lebih baik gitu. Itu yang disebut pengulangan. Jadi atau yang lain lagi dari perspektif yang lain, kalau Anda memberikan respon positif dari suatu perilaku, maka nanti perilaku itu akan diulang. Jadi sesuatu yang baik akan diulang oleh peserta didik. Tapi kalau responnya dan tidak diperkuat oleh Anda, ya dia akan tidak akan merespon gitu ya. Jadi dengan latihan itu akan membuat kebiasaan-kebiasaan yang nanti kebiasaan-kebiasaan itu akan membentuk keterampilan ya. Jadi lebih baik dilatih, banyak latihan maksudnya. Jadi di Lockout ini prinsip kedua ini perbanyak latihan, nah gitu ya. Yang ketiga, belajar tidak hanya dipengaruhi oleh akibat, tetapi juga oleh kondisi stimulus. Jadi stimulus itu lingkungan, situasi, dan isyarat ya, isyarat-isyarat atau apa ya, trigger-trigger yang ada di sekitar peserta didik ini akan mempengaruhi proses belajar gitu. Jadi hati-hatilah dengan lingkungan, karena lingkungan ini akan mempengaruhi hasil belajar atau proses belajar yang pada akhirnya tujuan pembelajaran akan tidak maksimal terjadi. Jadi belajar tidak hanya dipengaruhi oleh treatment ya, tapi juga dilihat dari kondisi stimulusnya. Kalau stimulusnya banyak dan banyak itu membuat proses pembelajaran lebih baik, itu tidak ada masalah. Tapi kalau membuat yang berlawanan itu akan diduga nanti akan hasil belajarnya akan tidak tercapai maksimal, sehingga Anda harus dapat mengendalikan stimulus ya. Itu ya, stimulus itu indikator-indikator yang atau perilaku-perilaku yang tidak baik itu bisa segera dideteksi dan kemudian dikoreksi gitu ya. Jadi kalau ada peserta didik yang ada perilaku yang atau menjawab pertanyaan salah, ya diperbaiki. Kalau disuruh melakukan sesuatu tugas salah, ya cepat dikasih masukan bahwa ini salah, yang benar seperti ini gitu. Jangan dibiarkan. Gitu ya. Yang keempat, peserta didik itu juga menggunakan model untuk dapat mempercepat dia memahami sesuatu. Gitu ya. Jadi perilaku atau kemampuan pengetahuan atau kemampuan atau keterampilan ya, itu dapat dikuasai oleh peserta didik dengan cara meniru. Jadi kalau Anda punya model ya, itu berikan gitu. Jadi nanti kalau Anda melakukan pembelajaran supaya lebih konkret ya, kalau nanti pembelajarannya bersifat abstrak, itu pakailah model, pemodelan. Ini loh misalnya sistem yang nanti kita akan kembangkan itu seperti ini. Jadi ada 10 model, 10 benda, 10 benda yang dapat diakses oleh panca indera sehingga mereka lebih cepat ya, lebih cepat untuk dapat memahami. Cuma kalau tidak ada model, nah itu jadi
ya memperlama ya proses dalam memahami sesuatu materi. Oke, kita masuk yang kelima. Kelima tadi kalau nggak salah apa tadi, kognitif ya, kognitif dan instruksional. Kognitif itu perubahan di dalam otak atau strategi berpikir ya, itu 5. Jadi belajar itu lebih berhasil bila tujuan pembelajaran jelas. Maksudnya apa? Kalau tadi kan bisa dilihat dari perilaku ya, tapi kalau apakah proses belajar yang ada di kepala manusia yang disebut peserta didik itu dapat diobservasi atau dapat dilihat oleh mata? Kan tidak. Jadi supaya untuk memastikan bahwa proses belajar itu benar-benar terjadi di otaknya mereka, itu yang pertama ya, yang di prinsip kelima ini, Anda sebagai guru atau fasilitator harus menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas. Jelas itu spesifik gitu. Sehingga membantu peserta didik untuk mengarahkan perhatian dan usahanya. Jadi kalau nanti Anda mengikuti tatap muka dan dosen Anda itu tidak menjelaskan tujuan pembelajaran hari itu, yaitu sesat ya. Kalau Anda naik kereta api, naik pesawat, naik apapun itu biasanya kaptennya ya, pilotnya atau sopirnya, drivernya itu menyampaikan bahwa kita selamat datang di penerbangan Jakarta-Bandung, akan kita tempuh dalam waktu sekian menit misalnya. Nah itu menyampaikan tujuannya dengan jelas. Jangan sampai ya Anda lupa menyampaikan ini ya. Karena mental berpikir otaknya peserta didik itu begitu nomor 5 ini Anda lakukan, itu langsung logika berpikirnya sudah diubah sama dia. Jadi mengarahkan perhatian itu artinya memilih jalan mana yang harus peserta didik itu ikuti. Itu jalan pikiran. Jalan pikiran itu kan seperti ada jalan. Gitu. Nomor 6, nah supaya jalannya ini bisa terorganisasi untuk mencapai tujuan, maka belajarnya itu harus efektif jika materinya terorganisasi dengan baik. Jadi kalau bisa, kalau Anda memberikan materi yang besar, materi yang misalnya materi X itu jangan langsung semuanya diberikan, tapi X itu dipecah menjadi materi-materi yang lebih kecil. Jadi X1 itu satu modul. Setelah selesai X1, ini bisa X2, bisa X3. Tapi setelah X2 sudah selesai, baru X3. X3 selesai, baru X4 dan seterusnya gitu. Jadi urutannya sistematis ya. Jadi sederhana ya. Dari sederhana sampai yang kompleks. Jadi yang mudah dulu, baru yang kompleks. Gitu. Supaya peserta didik dapat memahami. Jadi kalau misalnya Anda mau memberikan pengetahuan keterampilan sikap untuk dapat pergi ke Surabaya dari Jakarta naik kendaraan sendiri kepada orang yang belum pernah ke Surabaya dari Jakarta membawa atau mengendari kendaraan sendiri, itu yang pertama Anda harus memberi pengetahuan dan melatih peserta didik itu untuk dapat menuju ke Cikampek. Jakarta Cikampek sudah selesai, istirahat dulu. Oke, dari Cikampek kita ke Cirebon. Nah, Cirebon lintasannya ini. Pakai yang atas saja, pakai yang utara, pakai jalan tol. Sampai Cirebon istirahat. Oke, Cirebon kita sampai Semarang. Oke, Semarang lewat jalannya ada sekian. Kita pilih yang ini karena ini. Dari Semarang kita bisa ke selatan, ke Solo, atau ke Jogja dulu, baru ke Solo. Jogja berhenti, dari Jogja ke Solo, Solo berhenti. Solo setelah itu ke Madiun, Madiun berhenti. Madiun ke Blitar, berhenti. Habis itu Blitar ke Malang, Malang baru ke Surabaya.
Jadi itu rutannya logis gitu, jadi membantu proses jalan pikirannya peserta didik untuk memahami materi. Tadi jalan tadi hanya analogi ya. Nah, nomor 7, kadang peserta didik itu untuk mulai berpikir itu males gitu ya. Ada sesuatu yang menghalangi jalan pikirannya. Jadi jalan pikirannya itu semuanya ada yang menghambat. Nah, ini perlu adanya motivasi. Motivasi dari dalam atau motivasi dari luar. Ya, itu untuk membuat dia itu mau berpikir menggunakan otaknya untuk dapat mempelajari pengetahuan. Nah, kalau dari dalam, ya, jadi dari dalamnya sendiri peserta didik itu membersihkan hambatan-hambatan tadi. Jadi motivasinya, motivasi belajarnya ditingkatkan. Ini banyak model-model atau strategi pembelajaran yang meningkatkan motivasi internal gitu. Nah, ekstrinsik ini motivasi dari luar itu strategi pengkondisian triggering dari fasilitator untuk membuat peserta didiknya itu secara internal mau belajar, menghilangkan hambatan gitu ya. Jadi motivasi itu mempengaruhi hasil belajar. Banyak sekali hasil-hasil penelitian yang membuktikan teori tersebut masih benar. Jadi masih koheren. Jadi motivasi itu ternyata mempengaruhi hasil belajar. Gitu. 8. Nah, supaya hasil belajarnya ini didik tidak hanya mengingat saja ya, tapi dapat kuat ya, menguasai dengan kuat. Ini peserta didik harus dikondisikan untuk learning by doing, jadi mengerjakan sendiri, jadi empiris gitu. Nah, ini kalau dikerjakan sendiri ya, ini dapat memperkuat hasil belajar gitu ya. Jadi kalau pernah dari Jakarta ke Surabaya naik mobil nyupir sendiri tapi didampingi oleh fasilitator, nah ini nanti akan lebih lama pemahamannya dibanding kalau dia itu belajar dari Jakarta ke Surabaya tapi duduk di sebelah driver. Tapi kalau membawa sendiri ini akan lebih kuat pemahamannya. Pemahaman dalam menguasai materi itu akan lebih kuat. Jadi gitu ya, di learning by doing, mempelajari aktif ya, fisiknya, jadi empiris gitu ya. Jadi kalau belajar membuat makanan itu ya bukan hanya teori, tapi ya belajar. Kalau makanan yang dibuat itu ternyata gosong, tidak manis atau kecut, nggak apa-apa ya. Nanti dengan latihan yang berulang-ulang, nanti pisang gorengnya yang dibuat itu menjadi yang rasanya istimewa. Maksudnya sesuai dengan tujuannya. Nah, jangan lupa nomor 9, ada upaya untuk memperbaiki kesalahan jika terjadi di peserta didik itu dengan cara memberikan umpan balik. Jadi umpan baliknya harus segera ya. Jadi kalau misalnya Anda melihat peserta didik itu melakukan kesalahan, jangan ditunda, biarin nanti sampai rusak baru kita kasih tahu, tidak boleh. Jadi harus pada saat dia melakukan kesalahan, jadi misalnya 10 langkah, langkah pertama salah, langsung dikasih tahu. Ini salah ya, seharusnya begini. Jadi kasus-kasus kesalahan langkah pertama ini sudah sering. Nah, biasanya begini. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan di langkah pertama itu harus begini gitu. Ya memang begitu. Jadi umpan balik itu segera ya, supaya pencapaian tujuan pembelajaran ini dapat secara maksimal. Harus tepat ya, tepat dan mempunyai relevan dengan kesalahannya gitu. Kesalahan peserta didik itu bisa bermacam-macam, walaupun
di langkah yang kesekian, langkah ketujuh itu jenis kesalahan yang mungkin terjadi ada 11. Nah, 11 kesalahan itu umpan baliknya juga harus berbeda gitu ya. Nah, ke 10 sampai 12 ini tadi apa tadi? Humanistik ya. Dan konstruktivistik humanistik itu manusiawi ya. Jadi 10 ini kalau manusia itu tidak ada yang sama ya. Jadi kalau Anda memberi pembelajaran di kelas berisi 32 peserta didik, 32 peserta didik ini unik semua. Gaya belajarnya berbeda ya, kemampuan literasinya, memahami bahasa yang Anda sampaikan juga berbeda. Jadi kecepatan belajarnya juga berbeda gitu. Sehingga Anda harus perhatikan ya. Yang cepat itu harus Anda tahu, yang tidak cepat Anda juga harus tahu. Tetapi diasumsikan kalau Anda memberi mata pelajaran atau mata kuliah ya, pelatihan di suatu kelas, biasanya kelas itu sudah diasumsikan mempunyai atau memiliki gaya belajar, kemampuan dan kecepatan yang sama. Itu dipastikan sama dengan apa? Dengan lolosnya mereka dalam tes masuk gitu ya. Yang jadi masalah kan kalau masuk ke SMK, MA atau SMA itu kan tidak menggunakan tes, tapi kan menggunakan nilai apa ya? Nilai rata-rata nilai beberapa mata pelajaran kan gitu ya. Nah, ini akan mengibatkan nanti gaya belajarnya akan pasti berbeda. Jadi kalau Anda lihat Akabri itu filternya sama, outputnya sama, tingginya ya minimal sama. Gitu. Yang akan berubah adalah mental kognitifnya, strategi berpikirnya akan berubah. 11, nah ini hasil belajar ya supaya dapat diterapkan, supaya dapat bermakna. Ini pengetahuan atau keterampilannya harus diterapkan dalam kehidupan nyata sehingga Anda harus sebagai fasilitator atau guru harus memberi treatment, memberi pembelajaran itu menggunakan kasus-kasus nyata. Jangan kasus-kasus yang hanya ada terjadi di dunia dongeng gitu ya. Jadi harus nyata, kasus nyata sehingga sebagai problem solving itu mereka dapatnya. Jadi pengetahuan dan keterampilan ini supaya meningkatkan apa ya transfer belajarnya itu baik, artinya diterima, bermakna, ya berdampak ya, ya di penerapannya harus ada gitu ya. Jadi jangan menjelaskan materi yang tidak ada dalam kehidupan nyata gitu ya. Yang terakhir, penggunaan hasil belajar dalam berbagai situasi memperkuat retensi. Jadi pengetahuan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik itu kalau bisa menetap lama ya, retensi maksudnya. Sehingga keterampilan dan pengetahuan itu harus selalu dipakai. Ya, kalau nggak pernah dipakai itu ya nanti akan hilang. Gitu. Itu maksudnya. Jadi harus digunakan dalam berbagai situasi. Jadi harus diberi latihan-latihan, ya pengayaan setelah mereka menyelesaikan suatu pokok bahasan di akhir. Ini demikian 12 prinsip pembelajaran yang dikembangkan oleh Profesor Atwi Suparman MSc. Nah, yang berikutnya supaya kenal lagi ya, kita kenalan dengan 9 prinsip ya peristiwa pembelajarannya. 9 peristiwa pembelajaran atau 9 fenomena yang seharusnya terjadi dalam pembelajaran ini dikembangkan atau disusun atau diperoleh oleh Robert M. Gagne. Ya. Jadi beliau ini termasuk yang membuat teori belajar konstruktivisme.
Beliau ini psikolog pendidikan dan penulis buku The Condition of Learning. Bukunya bisa dicari di internet ya. Jadi ini ada 9 peristiwa pembelajaran yang harus dirancang oleh pendidik ya secara eksternal untuk membantu supaya proses belajar dalam diri peserta didik ini secara internal dapat terjadi. Bentuk seutuhan dari setiap peristiwa tidak harus ditetapkan untuk semua mata pelajaran ya. Jadi kalau mata pelajaran A atau pelajaran B itu 9 peristiwa pembelajarannya tidak semuanya harus ada gitu ya. Yang ada relevannya. Jadi 9 peristiwa pembelajaran tidak harus urut ya, dan tidak semua peristiwa harus digunakan dalam satu kegiatan pembelajaran. Jadi misalnya pembelajaran tatap muka ke-5 itu tidak semuanya dipakai 9 peristiwa ini. Salah satu atau salah 2 atau salah 3 saja. Oke, peristiwa pertama adalah menarik perhatian, gaining attention. Jadi untuk mulai pembelajaran, Anda sebagai fasilitator itu harus menarik perhatian dari peserta didik. Ya, untuk apa? Untuk membuat mereka itu melihat Anda dan kemudian Anda melakukan sesuatu yang bagi mereka itu membuat mereka perhatiannya berubah menjadi mengarah ke Anda sehingga minat dan motivasinya berubah. Misalnya Anda bisa memotivasi dan menimbulkan minat dari peserta didik dengan menarik perhatian karena Anda membawa atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Baru itu buat mereka ya. Kalau buat Anda mungkin sudah lama ya. Atau kalau tidak baru aneh ya. Ini sudah lama tapi aneh. Kok bisa begitu? Atau suatu hal yang kontradiktif atau kontradiksi dengan kehidupan yang nyata. Atau sesuatu yang kompleks sehingga mereka memperhatikan Anda. Nah, kalau sudah perhatian tertuju kepada Anda sebagai fasilitator, barulah Anda dapat men-trigger daya berpikirnya itu yang ada di dalam otak. Otaknya itu kalau orang yang sudah melihat Anda, tinggal bikin otaknya supaya juga mikir. Nah, mikir itu bagaimana caranya? Anda membuat pancingan, trigger, membuat mereka itu mencari ide, ya, ide-ide yang unik, mengacu ke sesuatu yang baru, aneh, kontradiksi, atau yang kompleks tadi. Itu ya, itu peristiwa pertama. Bisa saja ini tidak yang pertama ya, kalau di suatu mata pelajaran. Nah, yang berikutnya, peristiwa kedua, ini Anda sebagai fasilitator harus menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, jadi kalau tujuan pembelajaran Anda sampaikan ke peserta didik, itu peserta didik akan tahu, oh kemampuan apa saja yang akan saya kuasai di tatap muka hari ini. Nah, biasanya tujuan belajar ini disampaikan di awal pertemuan, ya, supaya otaknya itu, yang dalam otak itu bisa menyesuaikan lintasan-lintasannya yang harus disiapkan dalam berpikir. Itu ya. Nah, peristiwa ketiga, mengingat konsep atau prinsip yang telah dipelajari. Jadi Anda sebagai fasilitator atau guru harus men-trigger, ya, membuat stimulan supaya ingatan peserta didik itu dapat mengakses pengetahuan-pengetahuan yang telah dipelajari sebelum mengikuti tatap muka. Biasanya pengetahuan prasyarat atau ini tatap muka ke-5 ini seharusnya ini didasari oleh tatap muka ke-4. Nah, kalau tatap muka ke-5 berarti mereka harus dapat mengingat kompetensi-kompetensi atau pengetahuan-pengetahuan di tatap muka 4. Ya, jadi menstimulus ingatan.
Nah, caranya bagaimana menstimulus ingatan supaya peserta didik itu dapat mengingat pengetahuan yang sebelumnya, ya Anda tampilkan saja ya materi singkat di tatap muka sebelumnya. Nah, untuk peristiwa ketiga ini juga dapat dilakukan dengan cara setelah memberikan semua materi di suatu tatap muka, sebelum diakhiri tatap mukanya itu, fasilitator itu membahas ulang atau mereview, eksekutif bersama mereview materi hari ini. Ya. Jadi menyimpulkan ulang. Nah, dengan harapan kesimpulan ulang atau kalimat atau statement itu, statement yang terakhir maksudnya, ini akan disimpan dalam memori, long term memory, memori yang dalam ya, sehingga saat nanti tatap muka berikutnya terjadi, itu statement itu tinggal ngambil atau ditumpukan paling atas gitu ya. Itu namanya peristiwa ketiga. Nah, peristiwa keempat baru fasilitator menyampaikan materi pembelajaran, presenting the stimulus. Jadi Anda sebagai fasilitator baru dapat, baru pantas, baru diperbolehkan menyampaikan materi bisa satu, bisa lebih dari satu yang telah direncanakan. Jadi sebelum menyampaikan materi ya dibahas dulu materi yang sebelumnya ya. Setelah selesai yang sebelumnya baru materi yang sekarang. Setelah itu Anda simpulkan, Anda ulangi lagi. Terus jangan lupa untuk minggu depan kita akan mempelajari materi yang baru, sebutkan apa gitu ya. Jadi menyampaikan materi pelajaran itu pada saat di kelasnya itu mengingatkan kembali materi sebelumnya, terus setelah itu membahas materi yang saat ini, dan setelah itu menyampaikan materi yang akan datang. Terus peristiwa kelima, melakukan bimbingan belajar. Jadi fasilitator dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ini berfungsi untuk membimbing proses alur atau pola berpikir peserta didik, sehingga alurnya atau jalannya itu mengarah ke jalan yang benar untuk dapat memahami materi. Gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu diberikan supaya pola berpikir atau jalan pikiran yang di otaknya peserta didik itu semuanya sama. Di pertigaan itu yang belok semua belok ke kiri gitu. Itu dengan cara pertanyaan-pertanyaan. Jadi intinya fasilitator mengarahkan peserta didik dalam belajar supaya lebih aktif dan luas pengetahuan. Ya intinya ada bimbingan belajar lah. Oke, peristiwa keenam, memperoleh kinerja atau penampilan peserta didik. Memperoleh kinerja itu maksudnya dapat melihat kinerjanya. Ya. Kinerjanya itu siapa? Peserta didik. Caranya bagaimana? Kalau kinerja peserta didik itu kan tidak bisa diamati ya, karena perubahan kognitif itu terjadi di dalam otak manusia. Jadi kalau dilihat mukanya sih bagus-bagus saja, tapi otaknya kan kita tidak bisa lihat. Jadi supaya bisa melihat otaknya itu bagaimana proses berpikirnya, peserta didik diminta untuk menunjukkan hasil belajarnya. Jadi bagaimana caranya? Dikasih tes ya, dikasih pertanyaan. Ya. Kalau dia jawab benar, berarti pola berpikirnya benar. Ya, menunjukkan itu bisa saja mengerjakan, hasilnya ditunjukkan dan sebagainya. Atau memperlihatkan hasil karyanya. Jadi kalau misalnya mempelajari siswa Anda itu tujuan mempelajari cara menggunakan peralatan ya, turun tunjukin dan gimana cara
mengembangkan peralatan. Peristiwa ketujuh, memberikan umpan balik. Jadi Anda sebagai fasilitator harus memberitahu seberapa tepat ya unjuk kerja dari masing-masing peserta didik. Jadi hasil belajarnya itu dari hasil belajar peserta didik itu Anda harus sampaikan gitu. Jangan kalau menilai itu tidak disampaikan hasilnya. Jadi kalau ada tugas ya UTS, UAS itu jangan dibiarkan. Begitu dikerjakan Anda nilai sendiri terus tidak disampaikan. Jadi harus semua tugas Anda koreksi, kembalikan. Sehingga mereka bisa melihat, oh salah. Nah, salah itu jangan cuma dikasih salah saja, tapi harus dikasih ini salah karena begini gitu ya. Jadi ada umpan balik. Terus ke-8, menilai hasil belajar. Jadi dengan tes ya, tugas untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik dapat menguasai atau mencapai tujuan pembelajaran. Gitu ya. Kalau pengetahuan bisa pakai tugas atau tes, tapi kalau keterampilan harus diukur menggunakan instrumen ya, portofolio atau yang lain ya. Artinya menilai produk ya. Nah, yang ke-9 memperkuat retensi. Retensi itu maksudnya seberapa lama pengetahuan keterampilan itu dapat menetap ya, pada peserta didik. Dan juga bagaimana transfer belajar itu bisa efektif. Gitu ya. Jadi caranya bisa saja Anda meminta untuk peserta didik itu masing-masing mengulang kembali atau mendeskripsikan materi yang sudah dipelajari atau mempraktekkan pengetahuan dan keterampilannya di depan Anda gitu ya. Itu kalau sering dilakukan maka pengetahuan dan keterampilan itu tidak akan cepat hilang gitu ya. Jadi kalau tidak pernah ada pengulangan-pengulangan seperti itu ya mungkin pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai itu setelah selesai tatap muka ya hilang ya. Jadi yang terakhir ya Anda sudah mendapatkan 12 prinsip pembelajaran yang dikembangkan oleh Prof. Adwi Suparman dan 9 peristiwa pembelajaran yang dikenalkan oleh Robert M. Kahn. Nah, tinggal dipilih ya, mana yang Anda pakai di kelas pembelajaran yang Anda sebagai guru atau fasilitator ya, silakan pilih sendiri ya. Intinya 12 prinsip pembelajaran dan atau 9 peristiwa pembelajaran itu sudah ada secara implisit di model-model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Misalnya problem based learning, project based, case based, dan lain-lain. Jadi di 3 contoh model pembelajaran itu sebetulnya 12 prinsip pembelajaran dan 9 peristiwa pembelajaran itu dikondisikan dilakukan oleh fasilitator. Gitu. Ya. Dan jangan lupa juga Anda harus terus-menerus memotivasi peserta didik dan memastikan bahwa peserta didik itu berinteraksi dengan temannya, berinteraksi dengan Anda sebagai fasilitator, berinteraksi juga dengan materi pembelajaran, dengan lingkungannya. Jadi kalau Anda sudah menggunakan model pembelajaran berpusat pada siswa atau student center learning dan memastikan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, maka Anda sudah menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran di kelas ya. Karena treatment-treatment tersebut sudah secara implisit ada
isinya adalah 12 prinsip pembelajaran seperti yang disampaikan oleh Atwi Suparman dan 9 peristiwa pembelajaran. Saya kira itu saja teman-teman. Nanti tugas mandirinya dapat dibaca sendiri di Google Classroom ya. Jika ada pertanyaan dapat bertanya di kolom pertanyaan di YouTube, dan jangan lupa untuk membuat presensi kehadiran di masing-masing kode seksi. Dengan mengucap alhamdulillah alamin, saya tutup tatap muka kedua ini. Pokok materinya prinsip pembelajaran dan penerapan, dan kita ketemu lagi insya Allah di tatap muka kelima minggu depan. Selamat siang atau selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.